Oke, Sobat Survivor, kita sedang berada di perkebunan milik Bapak Agus ya, mengembangkan berbagai jenis tanaman yang ada di sini. Dan sekilas ini adalah jenis berbagai macam tanaman ditanam secara modern dengan perlakuan khusus menggunakan mulsa ya, yang jarang dijumpai di daerah Trans. Dan kita bisa melihat di sini berbagai macam tanamannya sudah dikembangkan. Salah satunya adalah cabai keriting, Pak ya. Boleh ngobrol-ngobrol Pak sambil lihat tanamannya Pak ya? Oh boleh Mas. Boleh. Ini sudah berapa bulan nih Pak tanamannya Pak? Ini sudah metik 5 kali, mungkin umurnya sudah sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Dan apa namanya sudah berapa kali panen Pak? Sudah 3 kali itu ya? Ini kalau panennya sudah sekitar 5 kali panen, karena setiap minggunya cuma 1 kali kita panen, biar tidak memperbanyak tenaganya. Jadi harusnya 2 kali 1 minggu itu 2 kali panen bisa, cuma kita panen 1 minggu itu 1 kali. Jadi setiap hari Minggu kita panen ya. Alhamdulillah sudah sekitar 5 kali petik. 5 kali petik. Ini saya perhatikan ada perlakuan khusus ya Pak ya. Berbeda dengan beberapa saya jumpai pola tanam cabai. Ini menggunakan mulsa Pak. Kalau dihitung-hitung kan mulsa ini lumayan mahal Pak harganya Pak ya. Di pasaran mungkin sekitar 500.000 per gulung ya. Di pasaran per gulungnya 650 kalau untuk Kalimantan Utara. Jadi saya mencoba ini karena untuk sebagai uji coba, bahwa kemarin teman-teman bilang kalau di mulsa itu katanya tidak bagus. Bahkan saya tanya PPL itu katanya yang masih kurang bagus juga, karena penguapan itu nanti terhalang oleh mulsa plastik. Nah ternyata ini saya coba dan saya praktekkan, ternyata lebih efektif daripada tidak dimulsa, karena pupuk yang kita berikan itu lebih maksimal terserap oleh tanaman ketimbang tidak kita kasih mulsa. Kalau tidak kasih mulsa, paling tidak dalam 1 bulan itu minimal kita mengeluarkan tenaga untuk membersihkan rumput atau matun bahasanya kan. Nah dengan begini ya, sambil kita nyemprot itu kita jalan sambil kita cabut itu alhamdulillah itu nutut. Iya, tidak terlalu banyak rumputnya lah Pak ya. Tidak terlalu banyak gulmanya, jadi lebih limpahnya lebih maksimal lah. Iya. Luar biasa. Ini kira-kira akan bertahan berapa lama kalau melihat perhitungan Bapak atau perkiraan Bapak ini? Untuk cabai. Kalau cabai itu menurut saya tinggal perawatan Mas. Nah, karena ini cuacanya juga kurang begitu baik karena saking derasnya hujan ini, cuaca malam juga sering kabut, maka banyak juga jamur-jamur yang turun ini kena pucuk-pucuk lombok seperti ini Mas. Nah ini kena jamur kan. Kalau sana dia tidak kena seperti ini mungkin dia masih bertahan lebih lama, cuma karena ini ya dengan perawatan lebih intensif lagi, kita tingkatkan pupuknya juga obat-obatnya, insya Allah lah masih bertahan. Karena cabai ini sifatnya kalau kita panen merah, dia ini buahnya sekali sudah merah dia akan menuakan buah dulu. Pertumbuhan untuk ranting sama daun itu sementara dia agak tertahan karena dia harus tua dulu buahnya. Nah setelah ini mungkin nanti dia keluar tunas lagi. Kalau kita perawatannya kita baik. Cuma kalau nanti pupuknya juga kurang, perawatannya kurang, ya mungkin tidak bertahan lama. Tapi mudah-mudahan ini masih bertahan untuk beberapa kali panen. Boleh dibagi rahasianya Pak, ini pupuk apa yang digunakan Pak untuk penanaman untuk jenis cabai keriting semacam ini? Biasa saja Mas, kalau kita kemarin karena ini progres kita awalnya itu adalah tanam melon bukan tanam cabai ini, jadi yang kita pakai kemarin tuh Ponska, kemudian SP36, kita pakai KCL, kita juga menggunakan dolomit, juga menggunakan pupuk kandang. Terus untuk mengkocornya kita menggunakan pupuk mutiara. Dan subsidinya itu yang kita pakai. Kalau dari segi harga Pak untuk cabai jenis ini kira-kira masih bersaing nggak sih Pak dengan jenis cabai yang lain? Ya kalau untuk saat ini bisa bersaing, dalam arti untuk harga saat ini masih bertahan 35 sampai 40. Kemarin waktu panen pertama itu kena 35, kemudian panen kedua, ketiga kena 40. Kemudian yang keempat, kelima ini kena 35.
Oke Pak, jadi saya bisa melihat di sini banyak juga jenis tanaman yang lain Pak. Selain Bapak nanam cabai, ini apa nih Pak yang masih baru ditanam nih Pak? Ini tanaman melon nih Mas. Melon Pak ya. Ini baru pertama kali dikembangkan atau sudah pernah sebelumnya Pak? Ini saya sudah mau mengembangkan 2 kali ini. Kemarin mencoba yaitu lanjarannya masih nancap itu. Sudah kita mau geser yang ke belakang. Jadi dulu kita coba mencoba sekitar 1000 pokok. Jadi sana itu kira-kira untuk Tanjung Buka ini cocok apa enggak untuk tanaman melon. Jadi betul-betul masih trial and error Pak ya? Nah ternyata setelah kita coba tanam, ya alhamdulillah masih bisa panen. Ya karena di sini paling utama kendalanya adalah air. Yang penting kita bisa mengendalikan debit air yang ada di dalam ini. Setidaknya untuk gulutan itu tidak terendam itu insya Allah masih bisa panen. Baik Pak. Itu. Jadi kami setelah itu panen, maka kami untuk tahap kedua saya mencoba ini lebih banyak sekitar 3.700 pokok atau mungkin nanti sampai nyampe 4.000 karena ini masih tersisa lubang-lubang ini Belum ada tanam. beberapa gulutan ini yang belum tertanam. Jadi sudah saya semaikan untuk melengkapi ini juga untuk sebagai sulam nanti yang ada yang mati-mati itu di sebelah sana. Yang sebelah sana itu apa itu Pak? Melon juga Pak? Melon itu melon mana? Melon semua. Sekitar 12 hari. Itu cabai, melon, terus apa lagi Pak yang Bapak kembangkan Pak? Ya rencana yang ini cabai keriting, yang sana nanti cabai lompong. Ini cabai keriting ini mutar ke sana Mas karena Oh, begitu. kemarin ngeblok-ngeblok terus yang sekarang disemprot itu rencana mau ditanam semangka. Sama yang di belakang sana yang belum ditanami melon ini rencana. Lahannya totalnya berapa Pak yang ditanamin tanaman-tanaman yang secara intensif menggunakan mulsa nih Pak? Ini sementara yang kita olah dari 0,75 itu sekitar setengah hektar nih yang sudah kita olah. Sudah diolah ya. Bapak menggunakan tenaga kerja? Setelah kerja aktif tuh paling tidak 2 orang sama tenaga saya sendiri. Ya kadang-kadang aktif setiap hari, kadang-kadang juga prei yang mengikuti Mas kesibukan juga karena mereka juga punya tanggungan sendiri ya kadang-kadang setiap hari masuk, kadang-kadang juga kalau berkepentingan tidak. Bapak belajar pertanian ini otodidak atau memang juga kebetulan jurusan pertanian dari sekolah? Ya otodidak Mas karena kami juga bukan orang pendidikan, jadi kita cuma tamatan SMP, SMA saja saya paket. Jadi kalau untuk pengalaman untuk ilmunya itu ya kita otodidak lah, belajar sambil berjalan saja seperti ini. Tapi ada juga nggak sih Pak warga yang biasanya datang untuk meminta ilmunya ke Bapak cara bercocok tanam seperti itu? Ya sering kita kan ada organisasi dalam arti lewat yasinan teman akibat itu kita sering berbagi cara-cara teman-teman yang sudah pengalaman bagaimana kalau cara tanam begini itu bagaimana, untuk cara misalkan cabai itu bagaimana caranya, nyemai cabai caranya bagaimana, kemudian tanam mungkin seperti ini ya kita saring lah. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau pernah di daerahnya itu ada misalkan budidaya melon ya mereka cerita-cerita gitu aja, kita nangkap sedikit-sedikit lah sebagai tambahan untuk bekal kita seperti itu Mas. Baik Pak, luar biasa ya. Ini jadi panutan atau juga bisa menjadi contoh untuk pertanian yang lebih efisien Pak ya dari segi waktu dan juga dana sebenarnya, karena kita tidak perlu harus menggunakan tenaga lebih banyak lagi untuk membersihkan gulma. Apalagi kadang-kadang kalau udah capek membersihkan gulma menggunakan manual, kadang disemprot malah tanamannya yang mati Pak. Iya. dalam hitung-hitungan kita itu lebih menguntungkan pakai emulsa daripada tidak, karena membersihkan gulma secara manual ini menurut saya lebih memakan dana. Dananya banyak, apalagi lokasi seperti ini Mas, seminggu ibaratnya 2 minggu tidak dibersihkan itu sudah tumbuh lagi. Kalau pakai ini yang disemprot cuma sela-selanya aja kan lebih ringan, ibaratnya 1 hari itu selesai nyemprot segini luas ini semua. Begitu Pak ya. Mantap. Jadi kita lebih irit untuk Mohon maaf Pak, kemarin dari transmigran dari mana Pak? saya asal transmigran dari Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek. Oh Trenggalek, berarti sama dengan Pak Pangat ya? Ya itu kebetulan Pak Pangat SP5 ya. Itu kebetulan kakak ipar saya. Oh begitu. Kemarin juga saya pernah ikut Teran Teladan waktu tahun kemarin 2019 ya salah. Jakarta kemarin.
Iya, iya, iya. Baik. Dari desa mana Pak Trenggalek, Pak? Saya dari Desa Ngerandu, Mas, Kecamatan Suruh. Yang mereka tanam di sana memang terbiasa Pak ya, pola tanam seperti ini Pak ya? Belum, Mas, di sana tuh areal kami itu pegunungan. Pegunungan Pak ya? Seperti Lahannya juga adanya tuh lahan LMDH atau lahan perhutani, jadi ndak ada untuk pertanian seperti ini. Kita lihat di sana tuh ndak ada. Lokasi sawah pun sempit di sana, Mas. sempit ya. Kalau di sini terbuka luas, makanya ini sebagai motivasi untuk juga teman-teman yang mungkin belum berangkat ke sini maupun teman-teman yang sudah ada di sini, bahwa di lokasi pasang surut seperti ini kita juga bisa mengembangkan pola tanaman yang dikembangkan seperti di Jawa. Jadi kita ini tidak boleh patah semangat, jadi kita harus bersemangat, karena rata-rata keluhan mereka itu tidak bisa karena banjir, karena air. Cuma dengan pengaturan tanggul-tanggul yang kita maksimalkan, insya Allah lah kita itu bisa seperti itu. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Agus Terima dari kasih, Mas. Trenggalek yang sudah berbagi ilmunya terkait pengalaman beliau bercocok tanam di daerah Pasang Surut ya, di Kalimantan Utara, Tanjung Buka. Kita boleh ambil foto di situ Pak. Jadi kelihatan bagus. Pak Pangat itu dapat karena sudah sampai 100.000 penontonnya. Pak dapat Ponska Plus. Gak tahu apakah lebih bagus atau gimana, saya juga kurang terlalu tahu sih Ponska itu. Kalau Macam-macam. Ponska Plus itu kan yang non subsidi. Jadi untuk yang ini Mas, kemarin saya pakai Mutiara, Ponska Plus sama